Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Di tengah kepayahannya, setelah salah satu lengannya dibuat kutung oleh Wiro, Kalingundil tanpa sengaja menemukan sebuah goa yang mempercepat penyembuhan lukanya. Gerangan, goa apakah itu? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Dengan ilmu baru yang kini dimilikinya, meski tidak sempurna, dia yakin akan sanggup untuk menghadapi segala sesuatu dalam perjalanannya mencari Wiro Sableng Pendekar 212. Musuh besar yang telah membuat tangannya buntung, yang telah membuat dia cacat seumur hidup. Di samping itu, Kalingundil memang sudah punya rencana tersendiri untuk menjelaskan persoalan dendamnya dengan Pendekar 212. Dia yakin akan dapat menemui pemuda sakti itu, dan dia yakin pula bahwa rencana besarnya untuk menuntut balas akan berhasil. Pertama sekali ditemuinya Mahesa Birawa atau Suranyali di Pajajaran. Karena terakhir sekali diketahuinya bekas pemimpin dan guru silatnya itu tengah berada di kerajaan itu. Namun sampai di sana Kalingundil kecewa besar. Bahkan juga dendam yang ada di dalam hatinya jadi tiada terkirakan bahwa Mahesa Birawa telah menemui ajalnya, mati di tangan Wiro Sableng sewaktu terjadi pemberontakan besar-besaran tempo hari. Dengan segala dendam kesumat yang semakin dalam berurat berakarnya itu, Kalingundil meninggalkan Pajajaran. Diseberanginya Sungai Kendang, diteruskannya perjalanannya ke Bukit Siharu-haru yang terletak tak berapa jauh dari kaki gunung. Pada masa itu, di puncak bukit Siharu-haru, terdapat sebuah perguruan silat yang bernama Perguruan Teratai Putih. Perguruan ini baru 3 tahun berdiri, tapi sudah mendapat nama tenar di sepanjang daerah perbatasan Jawa Barat dan Jawa Timur. Bukan saja karena perguruan Teratai Putih ini didirikan untuk menolong kaum yang lemah dan menghancurkan golongan hitam penimbul segala kebejatan dan malapetaka serta kemaksiatan, tapi juga adalah karena perguruan silat ini dipimpin oleh seorang tokoh yang sejak 10 tahun belakangan ini mendapat nama tenar dalam dunia persilatan. Tokoh ini ialah Wiraso Kananta, seorang tokoh silat yang berumur lebih dari setengah abad. Pada saat itu, Wiraso Kananta berada di puncak Gunung Galunggu, tengah bertapa, memperdalam ilmu batin, dan mempersuci diri dari segala kekhilafan dan dosa-dosa yang pernah dibuatnya selama hidupnya. Pimpinan perguruan diserahkannya pada murid tertua, terpandai, dan yang paling dipercayainya, yaitu Gagak Kumara. Perguruan Teratai Putih saat itu kelihatan diselimuti suasana ketenangan. Di dalam rumah besar, murid-murid perguruan yang berjumlah 8 orang, 6 laki-laki dan 2 perempuan duduk bersila dengan hikmat, mendengarkan apa yang tengah dibacakan oleh Gagak Kumara, yaitu sebuah kitab yang ditulis oleh guru mereka mengenai sastra hidup, kerohanian, kebatinan, dan keduniaan. Suara Gagak Kumara terang dan jelas, sedap didengarnya sehingga setiap nasihat dan pelajaran yang dibacakannya dapat segera dimengerti oleh saudara-saudara seperguruannya yang 7 orang itu. Dalam hidup ini, membaca Gagak Kumara, setiap manusia akan dan mesti melalui 3 tahap kehidupan. Pertama, saat atau di mana dia dilahirkan dari rahim ibunya ke atas dunia ini. Kedua, tahap selama umur kehidupannya di dunia. Yang ketiga, tahap dia meninggalkan dunia ini, kembali pada asalnya atau mati. Sampai di situ pembacaan Gagak Kumara, maka di luar rumah besar terdengar suara tawa bergelak yang disusul dengan ucapan, "Hahaha, tepat sekali.
lahir, hidup dan mati, dibrojotkan ke dunia, malang melintang di dunia ini, dan akhirnya mati. Hahaha. Tentu saja, suara orang yang lantang mengumandang berisi tenaga dalam yang tinggi dan yang bernada menghina, mengejutkan semua anak perguruan teratai putih, termasuk Gagak Kumara sendiri.